Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Ahmad di channel saya Konsol IT. Kali ini kita akan membahas sebuah praktikum lab, yaitu kita akan membuat sebuah aplikasi berbasis web dengan menggunakan Docker. Pada kesempatan kali ini saya tidak akan menerangkan lagi panjang lebar apa itu Docker, kemudian bagaimana penggunaannya, bagaimana cara menginstalnya, karena di sini teman-teman bisa memperoleh informasi itu di video-video saya yang lain, yaitu jika teman-teman melihat di playlist saya di sini, saya sudah membuat beberapa video kompilasi. Di sini saya menerangkan dari awal sampai akhir, ya, bagaimana menggunakan Docker dalam mengembangkan sebuah aplikasi. Jadi kali ini teman-teman bisa langsung ke video saya yang lain di sini, yaitu membuat aplikasi server sekolah berbasis Docker. Di sini ada kurang lebih 8 video, ya, akan membahas tentang menggunakan Docker. Oke, langsung saja kita menuju ke praktikum lab. Seperti biasa, kali ini saya akan mempraktekkan modul lab 627, yaitu panduan dari Cisco Networking Academy, yaitu lab 627 yang akan membahas build a sample web app in Docker container. Pada skenario kali ini kita akan menggunakan seperti biasa, yaitu Dev Associate Lab VM untuk melakukan praktikum. Pada skenario kali ini kita akan mengkolaborasikan beberapa program. Yang pertama, di sini kita menggunakan Docker sebagai lingkungan environment dari sistemnya. Kemudian kita memanfaatkan bahasa pemrograman Python, dan kita di sini menggunakan modul Flash. Pada kegiatan lab kali ini, file-file yang akan kita gunakan sudah disediakan di dalam VM-nya. Nah, untuk teman-teman yang mengikuti tutorial ini yang tidak mempunyai Dev Associate VM, maka nanti skrip dan file pendukungnya akan saya tambahkan di dalam deskripsi video ini. Oke, langsung saja kita mulai. Di sini kita akan membuka sampel aplikasi yang sudah ada di dalam folder home, kemudian lab, kemudian DevNet Associate, kemudian di sini kita buka sampel app. Di sini sudah ada beberapa file dan folder, yaitu sampel app sh, kemudian sampel app.py, kemudian folder static, kemudian folder template. Langsung saja kita buka terminal dari folder sampel apps, ya, seperti biasa. Open in terminal, ya. Setelah terminal terbuka, kita akan mulai mengerjakan lab. Di sini pertama-tama kita akan membuka file, ya,
touch membuat sebuah file bernama user input sh. Perintahnya touch user input sh. Kita kopas saja ya, touch, maka akan terbentuk sebuah file baru user input sh. Kemudian kita akan membuka, akan mengedit user input sh dengan program bernama Nano. Ini adalah text editor bawaan Linux ya. Nano user input sh. Oke, seperti ini tampilannya. Kemudian di sini kita akan menambahkan script bash ya di sini. Sampelnya di sini echo enter name ya. Seperti ini. Kita kopas-kopas saja skripnya di sini. Ya. Oke. Setelah itu kita tekan Ctrl X, kita jawab yes untuk menyimpan. Kemudian di sini kita akan coba jalankan ya perintah input sh yang sudah kita buat tadi ya, menggunakan perintah source. Oke, kita coba jalankan. Di sini akan muncul enter your name. Saya ketik Ahmad. Nah, nanti akan muncul your name is Ahmad, seperti itu. Oke, kemudian kita lanjutkan ya. Di sini kita akan merubah permission filenya. Kita lihat dulu permission dari file yang baru kita buat tadi dengan perintah ls-l. Ini untuk melihat permission dari sebuah file detailnya ya. Ini permissionnya. Kemudian di sini kita akan merubah permissionnya dengan perintah chmod ya a+x. Kita menambahkan x itu untuk bisa dieksekusi ya. Dan seperti ini. Kita coba lihat lagi perubahan dari setelah kita lakukan chmod. Nah, ini sudah ada penambahan x di sini, maksudnya adalah file ini bisa langsung dieksekusi ya. Selanjutnya kita akan merubah ya, merename ya. MV di sini difungsikan untuk merename dari user input sh menjadi user input saja. Oke, kita praktekkan seperti ini. Kemudian kita akan menjalankan langsung tanpa perintah sh. Di sini kita copy perintahnya, kita jalankan, nanti hasilnya akan sama. Ahmad ya, oke, hasilnya akan sama seperti itu. Nah, langkah selanjutnya di sini kita akan membuat sebuah sampel aplikasi. Di sini kita membutuhkan sebuah modul, yaitu namanya Flex. Kita akan import dulu atau kita install dulu modul tersebut. Perintahnya pip3
install flash. Ini perintahnya, kita kopas, kita jalankan. Di sini pastikan terkoneksi ya. Nah, ini already. Kemudian kita lanjutkan untuk membuat aplikasinya. Di sini sudah ada sampelnya, yaitu sampel app.py. Nah, di sini kita akan buka, kemudian kita tambahkan ini perintah import ya, flash dan request. Kita buka dulu. Di sini aplikasinya sampel, kita buka dengan Visual Studio Code ya, seperti biasa. Nah, di sini isinya masih kosong, hanya keterangan saja. Di sini kita akan menambahkan perintah from flash import seperti ini. Kita tambahkan seperti ini. Kemudian di sini kita akan membuat sebuah instance namanya ya, bernama sampel ya, sampel instannya. Kita tambahkan di sini. Kemudian kita tambahkan lagi di sini sebuah metode, mendefinisikan sebuah metode ya. Di sini fungsinya untuk menampilkan API client. Oke. Kita paste saja. Kemudian selanjutnya di sini kita tambahkan script lagi di sini ya. Di sini mengkonfigurasi pada waktu berjalan ya, aplikasinya berjalan. Fungsinya kita tambahkan lagi di sini, kita pastekan saja. Oke. Kita rapikan dulu ya, seperti yang dicontohkan ya. Kalau di Python itu harus ada jaraknya. Seperti di sini return, kemudian if juga harus ada jarak. Jangan lupa kita simpan ya. Setelah disimpan, di sini kita jalankan ya, jalankan aplikasinya dengan perintah Python 3, kemudian nama file aplikasinya. Oke, kita masuk ke sini, kita jalankan perintahnya. Di sini server some lazy loading ya, ada warning, this is development server, don't use production. Oke. Ctrl C untuk quit ya. Nah, seperti ini ya. Untuk langkah selanjutnya kita akan di sini kita akan membuka atau untuk langkah selanjutnya di sini kita akan mencoba membuka
browser dengan menggunakan alamat 000 dengan port 8080 di browser kita. Oke ya, kita buka browser dulu menggunakan Chrome. Oke, kita langsung paste dan go. Di sini tampilannya ini ya. Di sini kita mendapati error ya. Nah, di sini kita coba jalankan lagi aplikasinya seperti ini. Kemudian kita coba buka lagi di browser. Nah, di sini akan muncul "You are calling me from", ya, ini IP lokal ya. Kemudian kita juga bisa menjalankannya lewat terminal ya. Kita coba buka terminal baru. Di sini kita ketikkan CURL ya. Kemudian kita coba mulai buka di terminal seperti ini. Nah, hasilnya akan sama saja, persis apa yang kita dapatkan di browser itu akan sama kita menggunakan CURL. Untuk langkah selanjutnya kita akan membuka file di sini yang bernama index.html yang berada di folder template ya. Perintahnya cat ya, cat. Seperti itu, kita buka. Ini tampilannya seperti ini ya. Kemudian kita coba buka juga file yang bernama style.css yang berada pada folder statistik. Oke. Ini. Kemudian di sini setelah terbuka ya, update, kita akan mengupdate script dari file sample.app.py ya. Di sini kita akan menambahkan render template-nya ya, index.html ya, yang sudah kita buat tadi. Berarti di sini kita menambahkan dua baris perintah di sini ya. From flash import render template, kemudian return render template index HTML. Itu saja ya. Oke, kita kopas dulu perintah pertama. Kita buka lagi di sini. Kita tambahkan di sini. Kemudian di sini kita tambahkan lagi di bawah dev main return render template. Kita ganti ya, seperti ini. Jangan lupa di save ya, seperti itu. Kemudian kita akan jalankan lagi. Nah, kita akan melihat apa yang akan terjadi. Oke, kita akan jalankan lagi. Jangan lupa disimpan. Kemudian kita akan jalankan. Oke, di sini kita close dulu ya.
Di sini kita jalankan lagi perintahnya. Nah, di sini sudah kita jalankan lagi. Jalankan lagi perintah curl di sini. Nah, di sini kita sudah mendapatkan tampilan baru berupa HTML. Nah, oke. Setelah kita melihat hasilnya, kita coba stop di sini ya, Ctrl C untuk menghentikan. Oke, kita lanjutkan. Di langkah selanjutnya, kita akan membuat sebuah bash script untuk membangun Docker container ya. Di sini ada beberapa step yang harus kita lakukan ya. Di sini di dalam bash scriptnya itu menggunakan sampel app.sh ya, yang nanti di dalamnya kita tambahkan beberapa perintah. Di sini saya akan jelaskan saja. Yang pertama, di sini kita akan membuat sebuah perintah, membuat folder, perintahnya mkdir bernama temdir ya. Kemudian membuat lagi temdir, kemudian template, kemudian temdir static ya. Kita membuat sebuah directory. Kemudian di sini kita akan melakukan copy, yaitu sampel app yang sudah kita buat, kita taruh di dalam temdir. Kemudian template kita masukkan ke dalam template, kemudian folder static kita masukkan ke dalam folder temdir, kemudian static. Kemudian di dalam bash scriptnya selanjutnya kita akan menambahkan perintah untuk memanggil ya image Python. Perintahnya echo from Python, kemudian akan ditambahkan ke dalam file bernama Dockerfile ya. Kemudian dilanjutkan menambahkan tulisan run ya, run pip install flash ke dalam Dockerfile. Nah, selanjutnya di sini kita lakukan juga copy ya dari folder static ya, kemudian ditaruh di dalam home my app static ya, yang ditaruh dalam file bernama Dockerfile. Jadi nanti di dalam Dockerfile ini akan muncul beberapa teks ya, tulisan bernama copy, kemudian copy lagi sampel dan sebagainya. Kemudian di sini echo expose, di sini kita akan menambahkan perintah expose ke port 8080. Jadi nanti aplikasinya akan diporting ke port 8080 yang nanti bisa dibuka di browser. Kemudian di sini kita akan menambahkan perintah cmd python ya ke dalam file Dockerfile. Dan seterusnya sampai di sini kita perintah cd, kita beralih ke theme directory, kemudian menjalankan perintah docker build minte sample app. Nah, ini perintahnya yang digunakan untuk membuat sebuah image di Docker.
bernama image-nya nanti bernama sampel app ya, seperti itu. Di script selanjutnya di sini kita akan menambahkan sebuah perintah untuk menjalankan image yang sudah kita buat tadi dengan perintah dockeran min d. Di sini min d, di sini daemon, jadi dijalankan secara silent ya. Kemudian di porting ke port 80 ya di internal dan di expose-nya. Kemudian namanya sample running, kemudian menggunakan image sample app yang sudah kita buat tadi. Kemudian di akhir di sini kita tambahkan perintah docker ps-a seperti itu. Kemudian nanti file sampel apps sh nanti kita simpan. Oke, kurang lebihnya seperti itu. Kita langsung praktekkan saja. Kita copy perintah-perintah ini tadi dari step pertama sampai step ke 5 di sini ya. Kemudian kita simpan. Oke, langkahnya di sini kita buka lagi ya sampel ini sh di sini menggunakan Visual Code. Kemudian kita lakukan kopas-kopas ya, seperti yang tadi sudah saya terangkan perintahnya. Di sini kita kopas, kita masukkan ke dalam file bernama sampel app.sh ya. Oke, lakukan kopas-kopas seperti ini ya. Ini sudah sebagian saya lakukan kopas-kopas. Kita tinggal memasukkan perintah-perintah yang lain ya. Seperti ini saja perintahnya, kita ambil. Pada intinya di sini kita membuat sebuah file bernama docker file yang isinya akan diisi dengan perintah-perintah di sini ya. Jadi otomatis nanti setelah kita jalankan sh-nya tadi, sampel app.sh, maka otomatis semua akan terbentuk. Oke, semua perintah sudah kita copy ya, kopas menjadi satu script seperti ini ya. Kemudian di sini kita jangan lupa untuk menyimpan
ya, kita simpan dulu, save. Kemudian di sini akan kita jalankan ya dengan perintah ps kemudian sampel sh. Kita coba langsung jalankan ya. Kita menggunakan ini. Oke. Ya, perintahnya di sini kita langsung jalankan ps sampel sh. Mungkin di sini cukup lama di sini karena tergantung koneksi juga, karena ini dia mendownload image Python ya dari library Python di sini dari Docker registry ya. Jadi kita akan menunggu sampai downloading selesai. Sambil menunggu mungkin teman-teman bisa sambil setel musik atau sambil makan, sambil ngopi mungkin ya. Oke, kita tunggu ya sampai semua selesai terdownload. Ini sudah melakukan extracting. Sekarang install flash. Di sini ada 7 step ya yang nanti akan dijalankan oleh perintah sampel app yang sudah kita buat tadi. Oke. Nah, di sini akan ditampilkan ya container ID, jadi langsung menjalankan aplikasi tadi menjadi sebuah kontainer Docker. Nah, di langkah selanjutnya di sini jika sudah selesai ya, di sini kita akan melihat ya, tadi kan kita menjalankan perintah sh tadi. Nah, di sini kita coba lihat evaluasi apakah memang terbentuk ya. Di sini terbentuk ya, namanya Docker file ya, membuat Docker file ya. Kemudian di sini kita mau melihat apa isi dari Docker file. Docker file itu berisi, kita lihat di sini cat. Nah, di sini perintahnya yang ada di dalam Docker file, jadi menjalankan mengambil image Python, install flash dan lain sebagainya. Nah, di sini kita coba membuat outputnya itu di dalam sebuah text file ya. Di sini dicontohkan Docker ps, kemudian di dalam dimasukkan dalam file running text.
Kemudian di sini kita jalankan juga perintah curl, nanti akan muncul ya seperti yang sudah kita buat tadi ya sama. Jadi kita di sini langsung bisa menjalankan aplikasi itu ya, karena sudah dibuat image-nya seperti itu ya. Kemudian di sini kita ketikkan perintah IP address. IP address. Nah, di sini muncul banyak juga ya IP address-nya. Kemudian di sini kita bisa masuk ke dalam bash shell-nya dari Docker kontainer yang sudah berjalan dengan perintah docker exec min it ya. Kemudian kontainer yang berjalan, kemudian bin bash ya. Jadi perintah ini mungkin seperti kita meng-SSH sebuah sistem Linux ya, cuman ini sistemnya adalah sistem Docker container. Perintahnya seperti itu ya. Sini oke, salah ya, running bin bash, ini perintahnya ya. Nah, di sini seperti kita meng-SSH dari kontainer yang sudah kita jalankan tadi, kita buat. Nah, kita coba lihat direktorinya yang ada di dalam dengan perintah ls. Oke, seperti ini. Oke, kita lanjutkan untuk kita melihat isi dari home di dalam kontainer. Perintahnya ls home my apps. Nah, di sini di dalam kontainer itu sudah, di sini di dalam kontainer yang sudah berjalan itu berisi yang file-file yang sudah kita buat tadi, yang otomatis akan di copy di dalam home-nya kontainer. Selanjutnya kita exit ya, kita keluar dari kontainernya, kita kembali ke terminal kita sendiri. Kemudian di sini yang terakhir kita men-stop ya dari kontainer yang sudah berjalan, kita stop. Perintahnya docker stop sample running ya, kita stop, kita tunggu. Nah, sudah stopping ya. Kemudian kita coba lihat apakah masih ada yang running ya. Kita cek dengan perintah docker ps min a ya. Di sini kontennya masih ada ya, min a ya. Di sini min a itu kita tampilkan semua ya, menampilkan kontainer yang berjalan atau yang tidak berjalan ya. Seperti itu. Kita coba running kembali, kita tinggal running saja dengan perintah docker start nama kontainernya. Nah, sudah sampai running, sudah jalan. Kemudian jika kita ingin menghapus ya, kita stop dulu ya, stop.
kita stop dulu, baru kita bisa lakukan untuk penghapusan. Oke, kita Docker RM untuk menghapus. Nah, sudah. Kita coba cek Docker PS apakah masih ada kontainernya. Oke, kita cek. Sambil running, ternyata sudah hilang, tidak ada lagi kontainernya. Seperti itu. Untuk session lab menggunakan Docker, aplikasi web yang sudah kita buat, cukup sampai di sini ya. Nanti kita akan lanjut lagi di tema selanjutnya. Tetap di channel saya untuk menunggu tutorial selanjutnya. Terima kasih dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.